Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atridodi Official. Obrolan santai Bu ya. Obrolan santai kita dengan guru, salah satu guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu guys. Nah, kita sudah cukup lama mengalami masa pandemi ya Bu ya. Jadi bagaimana pengalaman Ibu sebagai guru selama masa pandemi ini. Namun sebelum beliau menjelaskan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kan Ibu Liz Endiarti ya. Bu Liz Endiarti ini di SMK 3 mengajar agama. Selama masa pandemi berarti di SMK 3 itu mulai bulan apa ya Bu? Akhir Maret, awal-awal April. Oh iya. Intinya sudah 2 bulan. Akhir Maret, awal-awal April lah sekitar itu ya. Kita belakangan dibanding Jakarta ya. Jadi selama pandemi apa yang bisa Ibu ambil hikmahnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, selama pandemi kita sebagai guru apa yang bisa diambil hikmahnya? Ini yang mau diambil hikmahnya banyak. Karena harus ada ilmu baru yang harus kita pelajari demi bagaimana caranya mendidik anaknya di rumah, gurunya di rumah. Oh iya, jadi kita sekolah dari rumah. Kalau dikatakan homeschooling nggak juga ya, karena kalau homeschooling berarti ada guru yang datang ke rumah gitu ya, tatap muka. Jadi kalau kita sekarang ini belajarnya virtual ya Bu? Virtual, betul. Ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama dan wah. Jadi guru mulai tahun berapa Bu? Saya pertama kali jadi guru itu dari tahun 2008. Oh iya, 2008 berarti kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, baru kali ini kata pertama ya. Pertama kali guru di rumah, siswa di rumah. Kalau dulu kita bicara masalah pendidikan, masalah sekolah, yang terbayang oleh kita gedung sekolah, ya betul, kelas, siswa, guru mengajar. Sekarang guru di rumah, siswa di rumah gitu ya. Jadi bukan homeschooling juga, jadi ngajarnya secara virtual. Jadi apa yang Ibu rasakan Bu kalau kondisi seperti ini? Pertama bahannya dibuat, bahan materi ajarnya. Kemudian kita harus pintar juga teknologi kan. Mulai dari Zoom kita buat secara video, kemudian Zoom, kemudian pakai grup WA. Ya. Sekarang kan kalau dulu kan video call itu kan bisa, kalau di WA cuma berapa orang ya. Kalau sekarang udah banyak ya, bisa 8 ya. Berapa sih? Bisa 8 ya? Untuk WA udah bisa banyak berkelompok. Jadi bisa kita gunakan. Yang jelas selama pandemi ini memaksa kita sebagai guru membuka wawasan untuk menguasai teknologi ya. Jadi tidak bisa lagi kita diam begitu saja gitu. Jadi kita harus banyak menguasai teknologi, membuat video, kemudian membuat bahan-bahan ajar yang bisa di-share ya, yang agar sampai ke siswanya. Betul itu. Kemudian mungkin apalagi sih yang menarik selama pandemi ini Bu? Yang menarik selama pandemi ini kita kalau misalkan share tugas, itu yang menariknya itu ada yang cuma nanggap, ada yang lama sekali baru mengumpulkan, ada juga ditanya baru mengumpulkan. Kenapa? Karena mungkin di sana siswa godaan banyak. Godaan di rumah lebih banyak. Di rumah lebih banyak. Karena apa? Mungkin dia pengen lebih santai, itu yang pertama. Atau bahkan ini ada kendalanya, yaitu terkadang karena kita menggunakan sinyal internet, bisa jadi di sananya nggak ada sinyal internet, ataupun mereka pas saat kita share tugas kuotanya habis. Jadi iya, sekarang mungkin termasuk walaupun itu sebenarnya sebuah kelemahan, tapi mungkin akan bisa menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita tahu ya,
karena siswa SMK 3 itu tidak semuanya dalam kota. Iya, betul. Jadi mereka ada yang keluar daerah yang sinyal internetnya mungkin tidak nyampai. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami itu. Betul. Oke Bu, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau saya lihat dulu sebelum pandemi, orang tua itu sering, kalau kita lihat semua pekerjaan pelajaran itu hampir 100% diserahkan ke guru. Iya. Benar nggak sih? Iya, betul. Ya. Benar ya. Jadi kalau sekarang kan sebenarnya di dunia pendidikan kita selalu berharap ada seperti segitiga lah gitu ya. Ada orang tua atau keluarga, ada siswa, ada guru. Jadi ini seperti segitiga yang satu sama lain seharusnya nggak putus. Iya, betul. Pandemi ngajarkan itu nggak sih? Ya itu sekarang pandemi itu mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua dilibatkan dalam pembelajaran anak di rumah, guru di rumah. Karena apa? Karena sekarang pusat informasi sekarang bukan hanya dari guru saja, ternyata orang tua harus terlibat di dalamnya. Nah ini yang penting mungkin ya. Jadi selama ini orang tua lupa dengan pendidikan anak. Nah sekarang COVID-19 ini mengajarkan kita kefitrahnya ya. Kita kembali bahwa pendidikan itu bukan semata-mata dari sekolah. Jadi orang tua yang susahnya gini Bu ya. Kita guru, kita orang tua. Betul. Itu yang susah. Saya rasakan. Jadi di saat kita mengajar siswa, di saat itu juga kita harus mendampingi anak. Ibu anaknya berapa? Kebetulan saya dua. Masih sama masih SD. Oh, masih dua-duanya. Masih butuh bimbingan penuh ya? Betul, masih butuh. Apalagi terutama ini dalam hal kewajiban dalam agamanya ya, seperti kami kan agama Islam. Jadi itu terasa benar. Karena apa, kalau dulu zuhur asar di sekolah. Oh iya. Kalau sekarang zuhur asar sampai 5 kali itu kita sendiri harus ngecek. Sementara kita juga harus mengajar juga gitu. Jadi ada dua tanggung jawab sekaligus ya. Kalau dulu mungkin kita bisa full ke sekolah gitu kan. Kalau kita guru kita full ke sekolah. Dan itu juga saya rasakan sih Bu. Karena anak saya kan mondok nih, pesantren gitu. Jadi ilmunya itu tidak saya kuasai. Jadi yang membuat saya bingung ya mengontrol dia untuk bisa konsisten sesuai dengan ajaran sekolahnya. Dan saya juga harus bertanggung jawab dengan siswa saya di sekolah gitu. Jadi ada hal menarik nih ya, COVID-19 ini sebenarnya bukan dampak negatif aja yang kita rasakan, tapi banyak sekali dampak positif yang mengembalikan kita pada seharusnya. Betul. Jadi terkadang kita hanya menerima hasil saja. Iya. Dari hasil sekolah kita. Prosesnya kita nggak mau tahu nih. Yang penting bagus saja kan. Nah, sekarang kita harus bagaimana mendampingi anak kita supaya proses dan hasilnya juga bagus. Iya, benar. Itu tantangan untuk kita. Jadi tantangan besar ya, tantangan besar. Jadi orang tua sekarang juga harus memahami kenapa anaknya prestasinya turun gitu ya. Kenapa anaknya prestasinya tidak meningkat. Sekarang kita sudah mengembalikan ke kodrat sesuai dengan harapan pendidikan Indonesia ya, bahwa orang tua harus memperhatikan proses juga. Kemudian hal positif lagi yang kita ambil sebagai guru, ada nggak sih nilai tambah dari orang tua ke guru? Dia akan merasakan, aduh susah ya ngajar gitu. Ada nggak ibu dapat WA atau dapat keluhan dari orang tua selama masa pandemi anak belajar di rumah? Betul, memang ada beberapa wali siswa itu WA japri ke saya, Bu ini gimana, kok anak saya santai aja, kok anak saya seolah-olah kapan ditanya tugasnya gampang aja, udah selesai nih, yang bikin pusing saya katanya. Kok anak saya kan sekolah di rumah saja tapi santai aja, kayak nggak ada beban. Nah, akhirnya orang tua merasa kan, wah inilah posisi keberadaan orang tua itu, kontrol dari orang tua itu sangat dibutuhkan. Iya.
Walaupun kadang ibu kebetulan gurunya SMK ya, sebenarnya anaknya udah mulai remaja, udah mulai punya tanggung jawab. Bayangkan kalau masih SD, SMP, betul. Jadi ada rasa tidak takut mereka. Kemudian kalau dari siswa keluhannya apa yang nyampe? Kalau dari siswa yang pertama mereka merindukan suasana sekolah. Yang kedua mereka rindu bersama-sama belajar di dalam kelas bersama teman-teman. Rindu berkelompok ya. Nah ada satu lagi nih yang lucu ini. Kalau ditanya apa suka duka kalian selama libur, wah duit jajan gak keluar. Oh iya. Mereka money oriented. Iya. Duit jajan gak dikeluarkan orang tua. Kenapa? Mereka posisinya di rumah. Jadi orang tua tidak ingin mengeluarkan. Ya mungkin karena faktor ekonomi juga sekarang kan penghasilan dari segala sektor itu berpengaruh kan. Jadi termasuk penghasilan orang tua sekarang juga lagi naik turun kan. Ya bukan naik sih, turun semua. Dari semua lini kan turun. Jadi mungkin juga memangkas hal-hal yang lain. Jadi anak-anak rindu sekolah. Kalau ibu sebagai guru rindu nggak ke sekolah? Kalau saya pribadi sebagai guru sangat rindu. Karena apa? Biasanya itu kan kita pagi-pagi itu kan kita sudah mempersiapkan tuh. Kita mau ngajar kelasnya ini. Kadang malam itu sudah kita pikirkan materi besok yang akan kita ajarkan ini. Nah, kita udah buat RPP, sudah buat RPP atau kita sudah ngebayangin besok yang akan disampaikan tuh seperti ini pencapaian seperti ini. Nah, saya akan terima kejutan-kejutan dari siswa begini. Kadang-kadang kita kan di lapangan dengan apa yang kita rencanakan kan kadang berbeda. Kalau yang ini kan nggak bisa kita prediksi. Pokoknya sudah kita share ya sudah, kita tunggu aja. Atau kita lewat Zoom, udah kita cuma lihat muka-mukanya doang gitu ya. Jadi kangen ya. Kangen sekali. Kapok nggak dengan COVID-19? Wah sangat kapok sekali. Kapok guys. Jadi ingin kembali. Jadi itu ya positif yang kita bicarakan tentang guru. Nah sekarang kan ada informasi new normal nih. New normal. Nah bagaimana tanggapan ibu tentang new normal? Selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tanggal 2 Juni new normal mulai dibuka. Nah jadi ke pendidikan nanti pengaruh new normal itu menurut ibu seperti apa? Mungkin new normal ini kita dari kebiasaan yang dulu ya mungkin berubah yang biasanya kita mungkin dikasih dikit ya, betul. Sekarang mungkin duduknya kayak gini ya kita kayak gini ada jarak social distancing gitu kan, jadi ada bahasa-bahasa baru. Sistem pembelajaran mungkin akan banyak perubahan ya? Ya mungkin sistem pembelajaran akan banyak berubah, malah kan pemerintah ada wacana tuh kan maksudnya shift-shiftan tuh. Ada yang pagi, ada yang siang, karena membatasi jumlah berkerumunnya siswa dalam sekolah ini. Seperti itu. Jadi kita belum bisa bayangkan juga ya new normalnya seperti apa. Yang jelas tahun ajaran baru tetap dibuka bulan Juli ya. Cuman sekolah dibuka kita belum tahu nih kapan sekolah dibuka. Yang jelas mungkin di pemerintah itu akan ada kurikulum darurat juga mungkin ya, kurikulum sementara untuk benar-benar COVID-19 ini selesai ya, COVID-19 ini selesai. Jadi mudah-mudahan kita setelah sampai di sini teknologi udah kita jalankan, kita sudah berusaha bangkit dari keterpurukan. Harusnya kita semakin kuat ya. Kita semakin kuat. Kalau ibarat olahragawan, kita udah membentuk otot nih sekarang. Jadi jangan sampai otot yang sudah terbentuk itu kembali jadi lemak lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita dapat di zaman pandemi COVID-19 itu kita pertahankan yang baik-baiknya, kemudian kita kembali dengan budaya yang baru, cara belajar yang baru, sistem yang baru, kemudian mungkin lebih banyak teknologi kita ya. Kayaknya ya. Jadi dulu nggak kebayang kita ngajar pakai Zoom gitu ya, kemudian ngirim tugas lewat WA dan lain sebagainya. Sekarang berarti motornya itu teknologi agar kita bisa mampu berjalan lebih cepat. Iya betul. Sekarang
karena kita tidak bisa lagi hanya menggunakan ceramah terus Iya, terus terus nggak bisa sudah lagi. ya Udah lewat masanya. udah lewat masanya. Sudah ada era yang baru lagi setelah kasus Mudah-mudahan COVID-19. setelah COVID-19 selesai, kita pendidikan Indonesia bisa semakin maju ya. Amin, amin. Kemudian mental, kalau agama itu perilaku, kemudian cara dia menyembah Tuhannya itu Ya, lebih kusuk lagi ya. Betul. Lebih Kasus. dengan kasus COVID-19. Sekarang kita berhadapan dengan makhluk Tuhan yang sangat kecil, bahkan nggak terlihat, tapi kita dibuat jungkir balik ya. Tentang kehidupan berubah 180 derajat. Jadi budaya kita juga berubah ya, cara kita berubah, kemudian kita lebih mencintai keluarga Ya, ya. betul. Kita lebih mencintai keluarga kita lebih peduli dengan kesehatan teman-teman kita. Kadang kita, boleh nggak berkunjung ke rumah, jangan dulu gitu ya. Jadi sensitivitas kita juga berkurang Ya, sih. betul. Jadi kita nggak gampang tersinggung dan semuanya dikomunikasikan. Ya, betul. Jadi kita bertanya dulu, saya mau berkunjung ke rumah ibu, boleh nggak? Ya, Ditanyain betul. dulu. Siap nggak, Kemudian gitu ya, kan. kalau ibu nggak datang, saya nggak tersinggung Ya, gitu ya. betul. Ya maklum gitu kan. Sampai di sini dulu pertemuan kita, obrolan santai kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Dadah.